Seorang WNA di Jakarta terkena virus hanta dan diisolasi di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews Siang. Ledakan besar terjadi saat tim pemadam kebakaran tengah melakukan pendinginan di area kebakaran gudang oli di Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Warga panik karena lokasi gudang sangat dekat dengan permukiman warga. Warga yang tengah melihat kebakaran gudang oli seketika panik berlarian saat terjadi ledakan besar di Selasa sore. Warga panik lantaran lokasi gudang oli terbakar berdekatan dengan permukiman warga di Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kobaran api merambat hingga ke akses jalan disertai asap hitam pekat membumbung tinggi. Warga yang rumahnya cukup dekat dengan titik api berupaya memindahkan barang berharga. Dugaan sementara kebakaran terjadi saat pegawai tengah memanaskan oli untuk memisahkan kandungan air. Namun api tiba-tiba membesar dan membakar seluruh bagian gedung. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Dengan demikian, keputusan tersebut menegaskan bahwa hingga kini Ibu Kota Indonesia tetap Jakarta. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terhadap Undang-Undang Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa Jakarta hingga kini masih menjadi ibu kota negara. Selama Presiden belum menerbitkan keputusan resmi, maka pemindahan pusat pemerintahan ke Nusantara tidak akan dilakukan. Menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024, sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Putusan ini sekaligus menekankan bahwa pemindahan ibu kota ke IKN belum berlaku secara penuh meski pembangunan fisik terus berjalan. Pemerintah memastikan pembangunan IKN akan terus berlanjut secara bertahap. Sementara status pemindahan resmi ibu kota menunggu keputusan Presiden di masa mendatang. Pemindahan ibu kota menjadi salah satu program utama di era Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2019 lalu, Jokowi mengumumkan Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi ibu kota baru. Pemerintah saat itu menyebut sudah saatnya ibu kota negara dipindah karena Jakarta mulai kelelahan menghadapi berbagai persoalan. Jokowi juga beberapa kali berkantor di IKN termasuk saat meninjau langsung progres pembangunan di kawasan tersebut. Meski demikian, aktivitas pemerintahan nasional hingga kini masih didominasi dari Jakarta. Sejumlah ASN juga belum sepenuhnya dipindah ke Nusantara. Tim Liputan iNews melaporkan. Proyek pembangunan rumah susun Marunda kembali menuai permasalahan. Akibat pipa air pam pecah terkena alat berat, warga Marunda, Pulau Cilincing, Jakarta Utara kini kesulitan air bersih. Mereka harus rela antri dan berbondong-bondong untuk mendapatkan air bersih. Menggunakan botol galon, warga berbondong-bondong mendapatkan air bersih dari toran lalu dibawa pulang di Kampung Marunda, Pulau Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Warga mengaku harus bersusah payah mendapat air bersih dampak pecahnya pipa pam yang mengalirkan air bersih ke permukiman akibat terkena alat berat proyek pembangunan Rusun Marunda. Kondisi ini sudah dirasakan warga selama 3 hari sejak Minggu sore kemarin. Warga mengeluhkan karena aktivitas mereka terganggu, mulai dari mencuci pakaian hingga berjualan. Airnya susah ya Bang, orang mati, jadi kita ngangkutin tiap hari. Sejak apa sih Bu? Sejak Minggu sore, habis asar kejadiannya. Repot banget Bang, ngangkutin nih pakai ember, yang apa yang ada aja. Nyusahin warga, tahu nggak? Ibu sempat ada yang terganggu aktivitas kayak dagang atau gimana? Ya terganggu banget, saya aja nggak dagang udah berapa hari nih. Warga berharap perbaikan pipa pam bisa cepat selesai agar tidak menyulitkan warga.
Sementara hingga kemarin, perbaikan masih dilakukan petugas dampak patahnya pipa terkena alat berat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, kasus hantavirus kembali membuat geger Indonesia. Baru-baru ini RSPI Sulianti Saroso Jakarta membenarkan seorang WNA saat ini sedang menjalani isolasi di rumah sakit tersebut. RSPI Sulianti Saroso Jakarta mengakui bahwa saat ini sedang merawat satu orang warga negara asing yang memiliki kontak erat dengan pasien hantavirus. Meski virus terdeteksi negatif, pasien tetap harus menjalani karantina dan dipantau secara intensif. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat agar tidak panik terhadap penyebaran virus hanta ini. Selain itu, penyebaran serta efek yang ditimbulkan tidak akan separah virus COVID-19. Virus ini menularnya sangat susah. Sampai sekarang penularannya terbukti terjadi melalui tikus. Ya. Jadi dugaan kami kenapa terjadi di kapal, karena di kapal itu kurang bersih sehingga ada tikusnya. Penularan hantavirus rata-rata bersumber dari kotoran hingga air liur dan gigitan tikus. Seluruh kasus hantavirus di Indonesia termasuk jenis zoovirus. Seseorang yang terinfeksi hantavirus akan merasakan gejala demam, sakit kepala, sesak nafas, dan menguning. Sebagai upaya pencegahan penyebaran hantavirus, masyarakat diimbau memperhatikan kebersihan lingkungan. Di antaranya, memastikan sekitar rumah bebas tikus dan rutin mencuci tangan usai beraktivitas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hari ini Kejaksaan Agung akan menyerahkan ke negara hasil penyelamatan keuangan negara. Sejumlah uang kertas tumpukan Rp100.000 dipajang untuk diserahkan ke negara. Bertempat di lapangan utama Kejaksaan Agung Jakarta, hari ini akan dilaksanakan kegiatan Satgas PKH, penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara. Gunungan uang hasil sitaan rencananya akan diserahkan ke negara dan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Hingga kini belum diketahui jumlah total dari gunungan uang pecahan 100 ribuan tersebut. Nilai tukar rupiah semakin jeblok, bahkan kemarin tembus di 17.500 per dolar Amerika. Dampaknya pun langsung terasa hingga harga obat, terutama obat-obatan impor, naik bertahap. Masyarakat yang sedang sakit makin terhimpit. Saat ini sedang berada di Pasar Pramuka, tepatnya di Pasar Farmasi atau toko obat yang berada di sini untuk memastikan, mengkonfirmasi apakah ada kenaikan harga obat atau tidak. Sejak awal tahun, harga obat-obatan naik bertahap seiring terus melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika. Di Pasar Obat Pramuka, Jakarta Timur, kenaikan harga paling terasa pada obat-obatan jenis vitamin yang naik 7 hingga 8%. Dari biasanya satu box harga Rp200.000, sekarang Rp215.000. Beberapa harga obat impor juga naik 5%. Pabrik obat menaikkan harga rata-rata 2 kali dalam 1 tahun. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat, terutama mereka yang mau tidak mau harus membeli obat karena menghadapi sakit. Kalau dalam 1 tahun itu bisa naik harga itu bisa 2-3 kali ada kenaikan harga. Karena kita di sini masyarakat yang menengah biasa atau menengah ke bawah itu di sini kita lumayan cukup tertekan juga ya. Apalagi kita di sini pedagang, kita juga nggak mau ngasih harga yang tinggi karena kalau ngasih harga yang tinggi juga kasihan untuk yang beli gitu. Industri farmasi menjadi salah satu sektor paling terdampak pelemahan rupiah karena sebagian besar bahan baku obat masih impor. Sejak awal tahun, nilai tukar rupiah makin jeblok, bahkan kemarin jebol di atas 17.500 per dolar Amerika atau melemah 4% sejak 1 Januari 2026. Meski rupiah terus melemah, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengklaim APBN masih aman. Lewat kebijakan fiskal, mulai pekan ini Kementerian Keuangan akan membantu Bank Indonesia menstabilkan rupiah. APBN-nya masih relatif aman. Tapi kita akan kendalikan nilai, kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Tim Liputan iNews melaporkan.